Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di Hari Raya Idul Fitri yang pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama ini kita saling atau kita saling memaafkan. Nah, hari ini saya menerima silaturahmi Pak Sandiaga Uno ya dalam Hari Raya Idul Fitri yang pertama. Ya tentu tadi yang kita bicarakan halal bihalal ya. Jadi hari ini kita membicarakan soal halal bihalal yang selama ini kita saling juga dengan Pak Sandi berinteraksi, karena saya dengan Pak Sandi kan jauh lebih tua saya. Nah, jadi Pak Sandi yang datang. Tapi kalau orang yang lebih tua dari saya ya tadi siang saya sempat keluar ya, saya silaturahmi. Jadi tadi berbincang-bincang seputaran soal halal bihalal saja ya. Jadi silaturahmi biasa saja. Hari ini memang sedang puasa untuk berbicara politik. Dari Pak Sandi? Saya terima kasih Pak Mar Ya. Sudah diterima. Saya memohon waktu untuk bersilaturahim. Pak Mar ini sejarahnya panjang sama saya karena beliau ini senior saya di dunia usaha. Jadi sekitar mungkin 20 tahun yang lalu saya belajar bisnis logistik itu dengan Pak Mar, dan Pak Mar ini salah seorang tokoh pebisnis yang menjadi acuan ya, panutan ya. Dan hari ini kita dipertemukan lagi dalam tugas-tugas yang berbeda, dan mungkin ada salah kata. Saya selama berinteraksi dengan Pak Mar tadi meminta maaf dan berbicara ya seputar halal bihalal. Seputar ini kan halal bihalal nih khas Indonesia banget ya. Di hari kemenangan kita setelah 30 hari beribadah di bulan suci Ramadan, dan 10 malam terakhir ini kita penuh totalitas beribadah malam, beriktikaf, bertadarus. Saya matur ke Pak Mar dan mudah-mudahan pintu maaf dibukakan dan kita kembali membuka lembaran baru dan dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Pak, walaupun hari ini puasa bicara politik, tapi mungkin bisa dijelaskan soal kesiapan ataupun persiapan ketiga menyambut kedatangan Pak Sandi masuk ke P3. Karena Pak Sandi Yusuf yang bilang apa namanya? Betul, selalu ada. Mungkin persiapannya aja Pak, kira-kira gimana? Sejauh ini sampai mana? Ya, jadi di minggu terakhir di Hari Raya Idul Fitri itu ada namanya Lailatul Qadar. Jadi yang tadi dibahas dengan Pak Sandi, semoga Lailatul Qadar itu menghampiri kami, sehingga kami bisa berjuang ya untuk Indonesia ini nanti lebih maksimal lagi. Nah, semoga dengan Hari Raya Idul Fitri ini ya, maka ke depan mungkin Pak Sandi bisa bersama-sama dengan P3 untuk mengabdi, ya tentu berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nah, kemudian memang ya ada dinamika politik yang menjelang pemilu yang sudah semakin dekat ini, ya memang saya sedang diberi amanah oleh Partai Persatuan Bangunan untuk memimpin partai ini. Ya tentu saya selalu menyikapi di setiap dinamika perpolitikan nasional ini. Oleh karena itu insya Allah nanti pada hari Senin itu saya menggelar open house di rumah saya di Yogyakarta, dan banyak kader-kader yang hadir. Insya Allah di situ akan sekaligus dilanjutkan dengan rapat pengurus harian di Yogyakarta untuk membahas tentu pertama adalah kesiapan pemilu ya, yang kita tahu nanti tanggal 1 itu sudah ada dimulainya pendaftaran para bakal caleg ya. Kemudian waktunya kan hanya 2 minggu sampai dengan tanggal 14. Nah, tentu bukan hanya P3, setiap partai politik tentu pasti akan mempersiapkan yang maksimal, apakah itu baik dokumen ya ataupun juga para caleg-calegnya itu sudah barang tentu lah. P3 sebagaimana juga rekan-rekan media sudah
beberapa hari yang lalu sudah meliput, apakah itu untuk layanan tentang tes SUJK, kesehatan dan lain sebagainya. HP3 sudah mempersiapkan diri untuk itu semua, sehingga nanti siap untuk mendaftarkan di tanggal 1 yang akan datang. Kemudian pembahasan nanti insya Allah akan kita bahas pada satu kontrol yang terakhir, apakah kesiapan kita itu sudah sesuai yang kita inginkan. Itu saja. Jadi tadi yang banyak kita perbincangkan di samping halal bihalal soal Lailatul Qadar. Pak Sandi, Gitu. sedikit Pak Sandi, tadi kan juga tadi pagi Pak Sandi berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Nah, apakah itu juga bagian dari persiapan untuk meminta izin untuk pamitan dan lain sebagainya, karena ini kan waktunya sudah semakin dekat, minggu depan kita sudah melalui Lebaran, waktu semakin dekat dengan keputusan Pak Sandi. Ya. Ini kontestasi demokrasi sudah masuki tahapan selanjutnya, dan memang tahapan-tahapan ini kita lakukan. Kurang dari 6 bulan lagi akan ditentukan pasangan capres cawapres, dan kurang dari 300 hari lagi akan ada pemilihan umum. Tentunya kita harus berikhtiar, namun tentunya dari partai politik lah yang nanti akan mengambil keputusan. Saya terus menjaga silaturahim. Ini hari kemenangan. Hari kemenangan kita sudah bisa mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi. Saya tadi baru cerita sama Pak Mar bagaimana perjalanan kami di balik tingkat kepuasan masyarakat yang harus dijaga tetap tinggi untuk pemerintah. Harga-harga bahan pokok sudah semakin terkendali dan lapangan kerja sudah semakin terbuka seiring dengan geliat ekonomi yang ditandai dengan mudik yang akan menghasilkan 240 triliun rupiah, dan ini adalah jalan kita untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Jadi silaturahim saya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Mar kali ini kita harapkan juga untuk terus mempererat persatuan kita, silaturahim kita, dan mempercepat pembangunan kita. Artinya untuk kepastian hari atau waktu Pak Sandi masuk ke itu? Ya, teman-teman mohon sabar karena tadi Pak Mar sudah sampaikan, kita hormati proses setelah sholat istiqoroh dan ibadah di bulan suci Ramadan, ya dalam beberapa hari ke depan tentunya akan kami sampaikan. Pak Sandi tadi disampaikan juga oleh Pak Jokowi, Pak Sandi itu salah satu kandidat cawapres yang cocok untuk Pak Ganjar. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya tentunya Pak Presiden menyampaikan beberapa nama, namun saya ini bukan pada kapasitasnya. Yang kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Mar dan para pimpinan partai politik. Bagi saya akan terus berjuang untuk menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Dan tadi Pak Mar menarik sekali karena mantan pengusaha atau masih pengusaha, beliau bilang ini cara pandangnya itu cara pandang apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kita berproduksi dan mendistribusikan sesuatu itu harus berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan per hari ini yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, terutama mengenai percepatan pembangunan, mengenai lapangan kerja, dan itu tadi beliau yang sampaikan cara berpikir beliau yang kebetulan memiliki satu kesamaan pandang dengan Bapak Presiden, dan juga dengan pendekatan yang apa yang betul-betul masyarakat inginkan segera, perbaikan yang segera harus kita tuntaskan di lapangan. Pak Sandi, terakhir Pak Sandi, ini Pak Sandi kan kunjungan ke Pak Mardiono, apakah sudah melaporkan sebelumnya ke Pak Prabowo gitu, Pak Sandi? Selalu langkah saya ini berkoordinasi, dan tentunya kalau silaturahim Lebaran ini saya ketemu banyak tokoh, juga saya sampaikan bahwa tadi pagi beliau bilang akan langsung ke Solo. Saya bilang saya juga akan berkeliling bertemu tokoh di sini. Jadi kami selalu menjaga hubungan baik dan saling menukar informasi. Pak Mar, di koalisi Indonesia Bersatu, P3 ini salah satu partai yang cukup kencang mendukung Pak Ganjar. Ketika Pak Ganjar sudah dicalonkan sebagai baca pres oleh PDIP, apakah kemudian akan membangun komunikasi atau gimana ketika IBS datang? Iya, memang
P3 ini termasuk partai yang sudah go public ya, karena tidak ada pemegang saham yang mayoritas. Jadi sudah go public, sehingga segala macam bentuk keputusan di dalam partai ini harus melalui proses sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena itu di P3 itu ada 4 majelis, ya, ada majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis kehormatan, ya, kemudian majelis pakar. Kemudian juga berjenjang lagi ada DPC, ada DPC, ada DPW, dan kemudian ada DPP. Nah, proses-proses itu memang di P3 itu harus dilalui. Nah, inilah demokrasi yang diterapkan di P3 sejak founding father pendiri P3 ini mendirikan pada tahun 73. Sehingga semua tentu nah, proses-proses ini sudah kita lalui dan banyak memang arus bawah. Mungkin kalau kita putar kembali, rekan-rekan media masih punya bahwa ada beberapa wilayah di P3 itu sudah belasan wilayah yang telah mengusulkan bahkan mendeklarasikan, ya, mencalonkan Pak Ganjar Pranowo itu sejak 6 bulan yang lalu, ya. Nah, sehingga ya arus bawah itu kita dengarkan, dan itu memang tradisi di P3. Nah, kemudian nanti hasilnya apa tentu menjadi keputusan sesuai dengan mekanisme partai. Tapi itu akan mempengaruhi solidaritas di KIB sendiri, karena kan ada yang berpikiran bahwa ketika Pak Ganjar diusung ini berpotensi memecah KIB, karena kan Golkar juga kencang dengan Pak Erlangga. Iya, saya pikir sampai saat ini belum ada yang dikatakan perpecahan, itu belum. Tetapi memang di KIB sendiri juga memang belum mengambil keputusan, ya, belum mengambil keputusan. Ya memang ini karena waktunya juga tinggal 9 bulan lagi, ya tentu setiap partai politik nanti akan segera mengambil keputusan-keputusan itu agar apa? Memberi ruang kepada rakyat, kepada umat, ya, untuk bisa berpikir menentukan terhadap pilihannya itu jauh-jauh hari, ya, seperti kalau kemarin PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo, di mana pemilu masih kurang 9 bulan lagi pelaksanaannya, artinya memberi ruang demokrasi yang seluas-luasnya kepada rakyat, juga memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tokoh tentu Pak Ganjar yang ditugaskan oleh PDIP, ya, untuk mensosialisasikan program-program ide-ide gagasannya untuk Indonesia ke depan. Nah, ya tentu partai juga memiliki tugas untuk yang sama, bahwa merekrut tokoh-tokoh bangsa ini yang nantinya akan mengendalikan atau meneruskan pembangunan bangsa ini, ya, estafet yang berkesinambungan. Ya, kita nggak boleh setback, mundur ke belakang lagi. Pak Sandi, sedikit Pak, mungkin kan tadi Pak Sandi ini beraktivitas dari pagi banget kan Pak, mulai dari sholat di Istiqlal, terus balik ke rumah lagi bertemu orang tua, ya kalau nggak salah Pak, terus melanjut ke rumah Pak Prabowo, lalu ke Pak Zulhas, PKS, dan terakhir ke Pak Mardiono. Kira-kira boleh dirangkum Pak kegiatan hari ini seperti apa? Kegiatan hari ini ditutup dengan makanan sehat oleh Pak Mar, diberikan buah-buahan segar dan salad. Karena Pak Mar ini juga hidupnya sehat walafiat, sehari ini makan dari rumah ke rumah, dan kegiatan ini alhamdulillah insya Allah mendapatkan keberkahan. Terima kasih teman-teman media yang sudah bertugas di hari Lebaran ini. Semoga ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, kira-kira posisi yang cocok untuk Pak Sandi di P3 apa Pak? Bapak ketua ini kira-kira yang cocok apa? Ya, yang cocok ya kan masih ada 2 lagi kan, antara presiden dan wakil presiden. Tapi di internal P3 maksud saya. Ya? Di internal P3 posisinya apa? Ya nanti akan kita bicarakan, ya, sesuai dengan mekanisme partai itu, baru nanti kita. Ganjar Sandi cocok ya?
menurut saya sih cocok. Cocok ya, karena waktu itu Pak Presiden juga udah mengatakan cocok, gitu kan. Jadi Ganjar dengan Pak Sandi cocok, ya. Pak Ganjar juga cocok. Gitu. Dan waktu itu beliau bilang dengan Pak Mardiono juga cocok. Cocok. Sangat cocok, sangat cocok. Oke. Ya, terima kasih banyak. Siapa? Terima kasih. Selamat berangkat. Pak Sandi, sekali lagi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, cakep. Terima kasih. Terima kasih. Mas Andi, terima kasih Pak. Ya.